Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ala ni'mati tatimmus salihat. Kembali kita berjumpa di majelis ilmu ini untuk bertafaqquh fid din. Dan yang menjadi tema dari kajian kita malam ini adalah membahas tentang beberapa persoalan-persoalan akidah yang disepakati oleh para imam ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk poin yang ke-6. Wa ajma'a ahlul Islam. Ahlul Islam sepakat, yakni para ulamanya, begitu juga dengan penganutnya, ala anna Allah huwal ilahu al-ma'budu bihaqqin wahdahu la syarika lah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, makna kata Allah itu kaum muslimin adalah yang diibadahi dan ditaati. Sedang ilah itu bermakna al-ma'luh. Al-ma'luh sendiri itu berarti al-ma'bud. Al-ma'bud berarti yang disembah. Oleh karena itu beberapa ulama yang merupakan pakar bahasa semisal Al-Farra, Al-Kisai, begitu juga Ibnu Jarir, menjelaskan bahwa lafaz Allah itu berasal dari kata al-ilah. Allah berasal dari kata al-ilah. Kemudian huruf hamzah pada kata al-ilah itu digugurkan sehingga huruf lam bertemu dengan lam, kemudian diidghamkan sehingga menjadi lam yang bertasydid menjadi Allah. Jadi kata sebagian pakar bahwa lafaz Allah ini berasal dari kata ilah, al-ilah.
Ahlul Islam sepakat bahwa Allah adalah Al-Ilah. Allah adalah sesembahan al-ma'budu bihaqqin, sesembahan yang disembah yang benar. Tidak ada sekutu baginya. Fala ma'budun bihaqqin illa huwa jalla wa'ala. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia Jalla wa'ala. Wa anna ma'ubida min dunihi innama ubida bil batili wal zulmi wal jahli wal i'tida'. Bahwa apa saja yang disembah selain dirinya, itu selain Allah, maka ia tidak lain disembah dengan jalan kebatilan, kezaliman, kebodohan, dan melampaui batas. Qala ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka sembah atau seru selain Allah adalah batil. Surat Luqman ayat 30. Baik, kita sudah mengenal kata Allah, bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah yang artinya disembah. Lalu kita juga kadang menemukan lafaz Rob, ya. Rob juga kita terjemahkan dengan Tuhan. Al-ilah kita terjemahkan juga dengan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Walaupun terjemahan ini mungkin kurang tepat, karena antara Rob dan ilah ada perbedaan. Kalau Rob itu sendiri, dia bermakna pencipta, pengatur, yang menguasai, yang mengelola, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Sementara al-ilah sendiri adalah sesembahan yang berhak untuk disembah. Kepadanya doa-doa, ketundukan, sujud itu ditujukan kepadanya. Makanya ada tauhid Rabb ar-rububiyah, ada tauhid al-ilahiyah atau tauhid al-uluhiyah. Nah, cuma kalau kita ini saat mendapatkan teks-teks tersebut, ya kita terjemahkan Tuhan. Ya. Semisal la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, diterjemahkan tidak ada Tuhan. Atau sebenarnya diterjemahkan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ketika berbicara tentang Tuhan, maka Al-Quran menyebutkan dengan 3 kata: Rabb, Ilah, dan Allah. Kalau kita baca Al-Quran, jamak dari Rabb, bentuk pluralnya adalah Arbab. Arbab. Jadi Rabb ini tunggalnya, kalau bentuk pluralnya, jamaknya adalah arbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Dan Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, sebagai Tuhan. Jadi menggunakan kalimat Rabb. Sedang jamak dari kata al-ilah adalah alihah. Bentuk pluralnya adalah alihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar,
apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah, sebagai sesembahan? Artinya kaum muslimin, bahwa kata Rabb dan ilah dengan makna ganda, bahwa kata Rabb dan ilah ini memiliki makna ganda yang bukan hanya berarti Allah. Penggunaan kata Rabb dan ilah dengan makna selain Allah menunjukkan bahwa ada Tuhan selain Allah. Ya, ada Tuhan selain Allah. Seperti mempertuhankan patung, jin, batu, dan lain sebagainya. Jika Allah mengabarkan bahwa ada Tuhan selain Allah, bukan berarti memberikan pengakuan terhadap Tuhan-Tuhan tersebut, enggak sama sekali. Tapi sebaliknya, bahwa Allah hendak memperingatkan kepada manusia bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah adalah batil, bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah semata, tidak ada yang lainnya. Makanya dalam menerjemahkan la ilaha illallah, jadi tidak ada ilah, Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan-Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, ini fatal maknanya. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada ini, yang disembah oleh orang-orang adalah Allah. Bisa saja bermakna seperti itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, padahal Tuhan-Tuhan itu adalah, ya, Tuhan-Tuhan itu ada juga Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, jadi al-ilah, jadi tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhan yang ada ini, Tuhan-Tuhan yang diklaim oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini, itu semua tidak berhak untuk disembah. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang diklaim oleh orang-orang, semuanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, itu terjemahannya. Jadi bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, buktinya mereka juga menjadikan berhala, menjadikan ini, menjadikan pohon itu sebagai Tuhan. Ya, ada seorang dai yang mungkin juga cukup terkenal mengatakan bahwa mereka ini juga menyembah Tuhan. Ya. Yang ini menyembah Tuhan, agama ini juga menyembah Tuhan. Ya sama. Ya, sama-sama menyembah Tuhan, menyembah Allah. Nah, ini karena ketika dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan itu adalah Allah. Makanya dia mengatakan semua sama, cuma Islam ini agak lebih sempurna, kata dia. Semua menyembah Allah, kata dia. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, jadi semua menyembah Allah. Hanya saja Islam ini lebih sempurna. Itu kata sang dai. Ini kekeliruan dalam menerjemahkan, ya, la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan, la ilah, tidak ada Tuhan yang disembah, yang berhak untuk disembah, ya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pengarang mengatakan, maka apa saja yang disembah selain dirinya, apa saja yang disembah selain dirinya, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia disembah dengan cara yang batil. Maksudnya disembah dengan jalan yang tidak benar. Sebab jalan penyembahan yang benar adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dikatakan kezaliman. Dia disembah dengan kezaliman lantaran menyembah sesuatu yang bukan menciptakan, bukan memberikan rezeki, bukan mengatur alam semesta, adalah kezaliman yang nyata. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah zalim. Maka diandaikan di sebuah dalam hadis, ya, kesyirikan itu adalah seseorang mengupah orang lain untuk bekerja
Namun orang yang diupah ini justru mengerjakan pekerjaan bukan majikannya. Jadi dia diupah untuk bekerja, dia malah mengerjakan pekerjaan yang bukan majikannya, yang mengupah dia. Tentu ini adalah kezaliman. Dia sudah dibayar untuk mengerjakan pekerjaan majikannya. Dia dibayar untuk membersihkan rumah majikannya, malah dia menyapu rumah tetangga. Ini zalim. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dia yang menghidupkan kita, yang mencukupkan rezeki kita. Dihadirkannya kasih sayang antara kita dengan orang-orang yang kita cinta. Lalu kemudian hak peribadatan ini malah kita peruntukkan kepada selain Allah. Apa enggak zalim namanya itu? Zalim kaum muslimin. Makanya apa saja yang disembah selain Allah itu disembah dengan cara zalim. Begitu juga disembah dengan kebodohan. Ya, apa saja disembah selain Allah itu disembah dengan cara kebodohan. Kenapa kaum muslimin? Lantaran makhluk yang disembah selain Allah, dia tidak memiliki keagungan, tidak memiliki keperkasaan, dia tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri malah. Dia tidak bisa mendatangkan mudarat. Lalu bagaimana dia disembah? Ya. Ada orang nyembah sapi. Maksudnya apa menyembah sapi? Dia telah menghinakan dirinya dengan menyembah sapi. Jadi sapinya kalau nelek, itu diperebutkan. Buang air kencing misalnya, itu juga diperebutkan untuk diminum. Ada yang menyembah berhala, patung. Bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut? Ya. Ada yang menyembah Tuhan yang terbuat dari adonan. Di saat mereka lapar dimakannya. Bagaimana bisa itu terjadi kaum muslimin? Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan disembah dengan kebodohan. Kemudian ungkapan melampaui batas. Apa saja yang disembah selain Allah itu melampaui batas. Ya betul. Melampaui batas dari aturan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk tidak menyembah kecuali dirinya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Demikianlah karena sungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Jadi apa saja yang disembah selain Allah kaum muslimin itu batil. Batil pada zatnya dan batil pada sifatnya. Batil pada zatnya, batil pada sifatnya. Maksudnya, jika Allah tidak menciptakan makhluk yang dia sembah itu, maka dia tidak akan pernah ada. Dan jika Allah tidak memanjangkan umurnya, maka yang disembah itu sudah pasti binasa, alias batil. Ya. Jadi apa saja yang disembah selain Allah adalah batil, kesia-siaan. Ya. Kalau Allah hendak menghancurkan, jadi hancur. Allah tidak menciptakannya, jadi tidak ada. Nah itu namanya batil. Ya. Jadi kaum muslimin, ini perlu kita camkan di dalam diri kita. Begitu juga perlu kita beritahukan kepada kerabat-kerabat kita bahwa kita memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebodohan. Itu adalah kezaliman, sikap melampaui batas. Ya. Alias mereka perlu diajak untuk berpikir sehat. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika Nabi hadir dan mendakwakan dakwah ini, maka dakwah beliau disambut dengan penuh kegembiraan. Bahkan orang pada Fathul Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Mereka juga menyadari, ya, mereka juga tersiksa dengan pemahaman yang mereka anut, ya, bahwa bagaimana bisa berhala-berhala ini disembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mendatangkan mudarat untuk diri sendiri, tidak bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri. Jadi Nabi memahamkan mereka itu dengan baik, sehingga mereka pun banyak yang keluar dari kekafiran mereka dan masuk ke dalam Islam. Nah, jadi itu poin yang kedua, bahwa ahli Islam sepakat bahwa
Ilah yang berhak untuk disembah, yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Poin berikutnya. Wa ajma'u, mereka juga sepakat, para ulama ahli sunnah, ala anna du'a minal ibadah, bahwa berdoa itu adalah bagian daripada ibadah. Ya, doa itu bagian daripada ibadah kaum muslimin. Bahkan doa ini sebesar-besar ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sama ketika dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya. Untuk haji rukun-rukunnya banyak, tetapi ada penyebutan al-hajju Arafah. Betapa bahwa wukuf di Arafah ini adalah rukun yang terpenting. Nah, sama Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kenapa kita katakan bahwa dia adalah sebesar ibadah? Ya karena Nabi mengatakan doa itu adalah ibadah. Ada hadis mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Tapi hadis ini tidak sah. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Kenapa dikatakan bahwa dia adalah sebesar ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Bahwa orang yang enggan untuk berdoa kepada, maka dia akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Dia tidak mau berdoa, dia enggan, dia sombong. Apa minta kepada Allah misalnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Maka kaum muslimin, karena berdoa itu adalah ibadah dan ia merupakan seagung-agung ibadah, allati hiya haqqun khalisun lillahi ta'ala, ia merupakan hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mukaddimah untuk masuk ke persoalan-persoalan akidah nanti yang terkait dengan meminta kepada selain Allah, juga kepada orang mati dan lain sebagainya. Jadi ingat, berdoa ini hak murni milik, doa ini merupakan hak milik Allah. Fala yusrafu li ghairihi, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Alias tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kaum muslimin, maksud berdoa adalah hak milik Allah, murni milik Allah. Yakni sebagaimana halnya Allah tidak memiliki sekutu dalam menciptakan, Allah tidak memiliki sekutu dalam memberi rezeki, Allah tidak memiliki sekutu dalam menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta ini. Maka begitu juga halnya, Allah tidak memiliki sekutu dalam segala bentuk peribadatan, termasuk diantaranya berdoa. Doa itu kan bagian dari ibadah. Jadi kalau Allah dalam perbuatannya mencipta alam semesta, menghidupkan, mematikan, tidak punya sekutu, maka juga Allah tidak memiliki sekutu dalam segala macam bentuk peribadatan, termasuk doa. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepadanya suatu keperluan yang tidak ada seorang pun dapat berkuasa memenuhinya melainkan Allah, berarti dia itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita katakan kalau ada orang sholat ditujukan bukan kepada selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan. Menyembelih selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan. Nah, termasuk juga dengan doa, karena doa ini bagian daripada ibadah. Nah, kaum muslimin, doa itu sendiri ada dua. Doa itu ada dua.
Ada doa ibadah dan ada doa al-mas'alah. Untuk diketahui, doa itu ada dua, ada doa ibadah dan ada doa al-mas'alah. Doa ibadah itu adalah semua macam amal soleh yang kita lakukan, itu namanya doa ibadah. Salat 5 waktu adalah doa ibadah. Lantaran dengan salat tersebut kita berharap diberikan pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun kita tidak bilang, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ini namanya doa ibadah. Kita datang menuntut ilmu di majelis ini. Ini juga disebut apa? Doa ibadah. Kenapa kita menuntut ilmu? Agar Allah mempermudah jalan kita menuju ke surga, mudah masuk surga. Ini doa sebenarnya kaum muslimin. Kita sedang berdoa untuk diri kita sendiri, walaupun tidak ngomong ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Kita mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak istri kita yang halal, ini juga adalah doa. Kita pergi berhaji, pergi berumrah, ini adalah doa. Jadi semua macam aktivitas amal soleh yang kita lakukan itu disebut apa? Disebut doa, walaupun kita tidak berdoa meminta. Nah, ini yang oleh ulama diistilahkan dengan apa? Ad-du'a al-ibadah. Yang kedua, ada yang disebut dengan doa al-mas'alah. Ini doa masalah sebagaimana yang kita kenal. Doa meminta. Ya. Adalah ketika kita berkata, Allahumma gfirli, ampuni dosaku ya Allah. Allahumma inni as'alukal jannah, aku minta surga. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, minta pemaafan dan kesehatan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minta perlindungan agar dihilangkan dari rasa kegelisahan, kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dari al-ajz. Al-ajz itu dia mau melakukan tapi nggak bisa karena fisiknya yang lemah. Kalau kasal bisa melakukannya tapi terhalangi karena sifat malas. Ya. Dan rasa malas ini bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad menulis satu bab tentang omongan inni kaslan, saya malas. Bab mengucapkan kalimat saya malas. Boleh nggak ngomong kayak malas? Ya. Dan disebutkan di situ riwayat Aisyah, dan ketiga Nabi malas. Ya, ketika Nabi merasa malas, maka beliau sholat dengan duduk. Ya, beliau sholat dengan duduk. Nah, Nabi SAW, sekalipun beliau adalah manusia yang paling antusias, begitu semangat dalam melakukan ibadah, masih juga minta kepada Allah dijauhkan dari sikap seperti ini. Al-ajaz wal kasal. Ya, kita ini malasnya banyak, tapi nggak pernah minta kepada Allah agar dihilangkan rasa itu. Ya, makanya rajinnya timbul tenggelam, banyak malasnya daripada rajinnya. Nah, Nabi SAW, subhanallah, di antara doa yang paling beliau sering panjatkan yaitu berlindung daripada al-ajz wal kasal. Nah, baik. Jadi kaum muslimin, segala macam doa, apakah itu doa ibadah dan doa masalah, ini mutlak merupakan hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukaddimahnya untuk masuk ke persoalan-persoalan berikutnya. Maka tidak boleh ya segala macam doa ini, dua jenis doa ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harap jelas poin yang kedua. Sekarang kita masuk poin yang ke-8. Wa ajma'u, mereka juga sepakat ala anna du'a al-amwati, bahwa memohon atau berdoa kepada orang yang telah mati,
wa ziyarata quburil anbiya'i was salihin, serta ziarah kubur, menziarahi kubur para nabi dan orang-orang soleh, li ajli talabil hajah. Nah, perhatikan, dalam rangka memohon hajat, li ajli talabil hajati minhu, dalam rangka memohon hajat dari mereka, au du'aihim wal iqsami bihim ala Allah Ta'ala, atau memohon kepada mereka dan bersumpah dengan mereka atas Allah, alias tawassul. Ya, akan kita jelaskan nanti bagaimana yang dimaksud dengan tawassul. Aw dhanna anna ad-du'a aw as-salata 'inda quburihim afdalu minhu fil masajid wal buyut, atau menyangka bahwa berdoa atau salat di sisi kubur mereka, yaitu kubur para nabi dan para wali, itu lebih afdal daripada salat di masjid dan di rumah-rumah. Ya, jadi dia menganggap bahwa salat berdoa di sisi kubur itu lebih afdal daripada salat di masjid atau berdoa di masjid. Lebih afdal salat di rumah atau berdoa di rumah. Kata pengarang, fahadha kulluhu dhalalun, ini semua dhalal, sesat, wa syirkun, syirik, wa bid'atun bi ittifaqi a'immatil muslimin, dan bid'ah menurut kesepakatan para imam kaum muslimin. Ini perlu penjelasan. Kaum muslimin, ada banyak perbuatan bid'ah lagi menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang saat mereka berada di sisi kubur. Dari sekian penyimpangan yang ada, kalau mau disebut satu-satu banyak sekali. Ya, kalau mau disebut satu-satu ya, termasuk menentukan hari datang ziarah kubur, terus membawa nanti kembang-kembang, terus lagi nanti perbedaan tentang pakai sendal atau tidak masuk ke dalam area pekuburan. Belum lagi orang-orang yang duduk-duduk di kuburan. Alias banyak penyimpangan-penyimpangan. Itu masih penyimpangan-penyimpangan yang mungkin masih kecil ya. Ada banyak penyimpangan di sana. Dari sekian penyimpangan yang ada, dan mungkin ini penyimpangan yang paling parah, penyimpangan yang paling berat, adalah ketika seseorang berdoa atau meminta hajat juga pertolongan kepada orang yang telah mati, baik itu kepada nabi, wali, atau orang-orang soleh. Ini penyimpangan yang paling parah dari penyimpangan-penyimpangan yang pernah ada. Meminta pertolongan kepada orang yang mati, menyampaikan hajat, kebutuhan kepada orang mati, ini adalah perbuatan syirik besar. Gak ragu lagi, ini syirik besar. Syirik ini adalah syirik yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Dahulu orang-orang jahiliyah meminta kepada orang mati. Mereka meminta kepada Al-Latta. Ya, sering dengar kata Latta dan Uzza. Latta. Latta ini kaum muslimin, dahulunya adalah seorang laki-laki yang soleh. Dia biasa membuat adonan roti untuk para jamaah haji. Itu kebiasaan dia, laki-laki soleh.
Setelahnya meninggal dunia, maka orang-orang pun beriktikaf di sisi kuburnya. Orang biasanya iktikaf di masjid, ini iktikaf di sisi kubur. Bukan cuma bulan puasa, di luar bulan puasa juga iya. Dan fenomena-fenomena seperti ini banyak terjadi. Ya. Kemudian lama kelamaan akhirnya mereka berdoa dan meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Lat. Maka Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari berkata, kana Latu kana Lat rajulan yaltu sawiqal hajj atau yalutu sawiqal hajj. Kana Latu rajulan yalutu sawiqal hajj. Al-Latta adalah seorang laki-laki yang membuat adonan roti untuk para jamaah haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi kesirikan model ini adalah kesirikan yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, minta sama orang ada dalam kubur. Dan dalil yang paling terang lagi tegas tentang persoalan ini, bahwa ini adalah perbuatan syirik besar, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang ia tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Kaum muslimin, tidak ada orang yang lebih sesat dan lebih bodoh daripada orang yang berdoa kepada Tuhan selain Allah, yang tidak menjawab doa dia selamanya, bakal nggak pernah. Karena semua itu hanyalah orang-orang mati, hanyalah pohon-pohon, hanyalah batu-batu dan sepertinya. Ia tidak mengetahui doa orang yang menyembahnya, dan tidak kuasa memberikan manfaat atau mudarat bagi. Jadi kaum muslimin, jadi yang pertama ini penyimpangannya langsung minta kepada orang mati, yaitu ketika dia berkata, "Ya Rasulullah, tolong saya dapat musibah ya Rasulullah, tolong bantu saya, berikan saya rezeki ya Rasulullah." Ya, atau kepada wali, baik wali songo atau wali apa saja, "Tolonglah, saya ini mau ujian, luluskan saya, tolong bantu luluskan saya." Nah, kalau ini tidak ada keraguan, dia telah melakukan kesyirikan besar, dia menyimpang, ya. Dia telah melakukan penyimpangan dan menyebabkan dia keluar dari Islam, dari perbuatannya tersebut. Di bawah itu, penyimpangan yang kedua adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan mereka yang telah mati, atau yang kita sebut dengan tawassul pada orang mati. Misalnya begini, "Wahai Syekh Fulan, mohonkanlah kepada Allah untuk kami." Jadi dia disuruh mohon, dia disuruh minta. "Mohonkanlah kepada Allah untuk kami agar dikaruniakan rezeki yang melimpah ruah. Mintalah kepada Allah untuk kami agar anak-anak kami ini soleh-solehah." Ini namanya apa? Tawassul. Ini kaum muslimin, model berdoa seperti ini adalah bid'ah, lagi menyimpang, pintu menuju kesyirikan. Saat terjadi kekeringan, Umar bin Khattab mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib. Dia berkata bahwa sewaktu Nabi SAW masih hidup, kami meminta Nabi berdoa kepada Allah agar hujan diturunkan. Jadi ini saat terjadi kekeringan, paceklik yang amat parah. Lalu Umar bin Khattab berdoa agar diturunkan hujan dengan bertawassul melalui perantaran doa
Al-Abbas. Maksudnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib disuruh apa? Berdoa. Minta kepada Allah agar hujan diturunkan. Umar bin Khattab tidak tawassul melalui orang mati agar turunkan hujan. Padahal di situ ada apa? Ada kubur Nabi atau kubur sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa tidak minta saja kepada Nabi kalau memang itu adalah hal yang diutamakan, dianjurkan sebagaimana dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ini menunjukkan kaum muslimin bahwa berdoa semacam itu adalah tidak boleh. Tidak boleh bertawassul kepada orang yang telah mati. Sekiranya hal itu baik, sekiranya itu boleh, sekiranya hal itu dianjurkan, niscaya para sahabat Nabi mendahului kita dalam melakukan hal tersebut. Dan yang terpenting, ini yang paling penting, bahwa Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal itu kepada umatnya, dan juga tidak pernah mengerjakannya, dan tidak pernah menyuruh sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi bedakan ya antara meminta langsung dengan bertawassul. Ini ada perbedaan hukum di antaranya. Kalau minta langsung kita katakan dia ini adalah syirik besar, bahkan mengeluarkan dari Islam. Kalau tawassul kita katakan ini bid'ah, menyimpang, bahkan pintu menuju apa? Kesyirikan. Lama-lama nanti minta kepada yang ada di kuburan. Ya. Baik. Penyimpangan yang ketiga, sebagaimana yang termuat di dalam tulisan beliau ini, adalah menyangka bahwa berdoa dan sholat di sisi kubur adalah lebih baik dan lebih mustajab dibanding di rumah dan di masjid-masjid. Sangkaan ini pasti menyimpang kaum muslimin, batil, sesat menyesatkan. Pasti sudah itu. Mereka menyelisih sabda Nabi SAW semisal, afdalus sholat fil bait illal maktubah. Sebaik-baik sholat itu dikerjakan di mana? Di rumah, kecuali sholat wajib. Nabi SAW bersabda, ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Upayakan ada bagian dari sholat kalian kerjakan di rumah. Jangan semua di masjid. Ya, misalnya sholat sunnah, sholat malam. Wala tattakhidhuha kuburan, dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Alias bahwa di kuburan bukan tempat sholat. Bukan. Kaum muslimin walhamdulillah, tidak ada di antara kita ahli sunnah yang dituduh sebagai kelompok Wahabi, ya, yang membenci ziarah kubur. Gak ada sama sekali. Gak ada. Seperti yang ditulis oleh mereka-mereka yang memusuhi golongan yang disebut dengan Wahabi. Itu perbedaan antara ahli sunnah dan Wahabi. Ahli sunnah menganjurkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Siapa yang mengharamkan? Ya. Alhamdulillah, ziarah kubur dalam Islam adalah hal yang dianjurkan. Tapi perlu diingat bahwa tujuan daripada ziarah kubur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak lain hanyalah untuk mengingat akhirat dan mendoakan kebaikan dan pengampunan untuk si mayit. Bukan malah minta kepada kita. Ini datang untuk memberi manfaat kepada mayit, bukan mencari manfaat dari mayit. Ini aneh. Nah, inilah yang kita ingkari. Datang ke kuburan, minta kepada penghuni kubur atau bertawassul kepada mereka. Kalau Anda datang dengan tujuan seperti ini, tidak, haram hukumnya. Akhirnya mereka bikin kesimpulan, Wahabi melarang ziarah kubur. Ini sesat menyesatkan informasi seperti ini. Bisa kena undang-undang apa namanya ini, UIT ya, fitnah. Ya. Jadi kami harap jelas poin yang ke-8 ini ya. Ya, jadi begitu penjelasannya insyaallah. Yang ke-9. Jadi kita upayakan setiap pertemuan ini 5 poin.
wattafaqal muslimuna ala anna su'al al-mayyit nabiyyan kana aw ghairahu min al-muharramatil munkarati wasyirkiyati al-wadihati. Kaum muslimin sepakat bahwa meminta kepada mayit, baik dia seorang nabi atau selainnya, adalah perkara yang diharamkan, perbuatan mungkar serta kesyirikan yang nyata. Sepakat kaum muslimin, minta kepada mayit, baik ia seorang nabi atau selainnya, adalah termasuk perkara yang diharamkan, perbuatan mungkar serta kesyirikan yang nyata. Ini hampir serupa dengan poin sebelumnya, tapi ini hanya untuk menguatkan. Dan kami kembali menegaskan bahwa apabila seseorang berkata di sisi kubur, seorang nabi atau wali, wahai Rasulullah, mohonkan ampunan untukku, mintalah kepada Tuhanmu agar dia memberiku ini dan itu, ini adalah bid'ah. Sekali lagi, ini adalah bid'ah dan merupakan jalan-jalan yang mengantar pada kesyirikan. Cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan tidak pula diajarkan oleh salaful ummah yang dikenal di 3 generasi pertama. Adapun jika orang berkata kepada orang yang sudah meninggal, wahai Rasul, wahai wali, berikan aku kemudahan dan kelapangan hidup dan semisalnya, maka tidak diragukan lagi, ini adalah perkara haram dan masuk dalam kesyirikan besar. Kalau sebelumnya sudah dia berada di dalam pintu-pintu jalan-jalan menuju kesyirikan. Baik. Yang terakhir, wa ajma'u ala anna du'a al-ahya'i al-ghaibin min asy-syirkil akbari al-mukhrij anil millah. Mereka sepakat bahwa permohonan orang-orang yang hidup kepada makhluk yang gaib adalah syirik besar, mengeluarkan dari agama. Apa maksudnya? Maksudnya kaum muslimin, berdoa atau memohon kepada orang yang gaib yang digolongkan sebagai kesyirikan besar adalah seseorang berdoa atau memohon kepada orang yang tidak mendengarnya, alias tidak ada di depan dia dan enggak mendengarnya. Satunya ada di Paleran, satunya ada di kota Jember, atau satunya ada di Surabaya. Lalu dia berdoa atau memohon kepadanya, namun dia punya keyakinan bahwa doanya tersebut diketahui dan didengar oleh orang tersebut. Nah, ini namanya berdoa kepada orang yang gaib, yang tidak ada di hadapannya. Ya. Ini kita bicara bukan yang sudah mati saja, yang hidup. Ya, karena dianggap punya keilmuan tinggi, wali dari para wali. Jadi dia punya keyakinan pasti dia mendengar. Apa yang kita omongi bisi-bisi sini dengar di sana. Ya. Kaum muslimin, ini keyakinan batil lagi menyimpang, pasti sudah. Kenapa kita katakan batil dan menyimpang? Karena ia meyakini ada orang lain selain Allah yang dapat mengatur semesta alam raya ini, dan juga ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan di antara salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Allah adalah mengetahui perkara yang gaib. Ketika dia meyakini bahwa si fulan, Syekh fulan juga dengar apa yang kita omongkan, padahal dia tidak mendengarnya, karena seseorang bisa mendengar dalam jarak beberapa meter.
Ya. Berarti apa? Berarti dia telah menyekutukan Allah dengan lainnya dalam perkara seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan menyekutukan Allah dalam asma wa sifat. Ya. Jadi orang yang punya keyakinan seperti itu, dia minta kepada orang yang jauh dari dia, bahwa dia bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, bahwa dia mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, bukan dengan alat teknologi ya, bukan gitu maksudnya. Ini yang tanpa ada alat, dia bisa mendengar, maka ini adalah syirik besar, mengeluarkan dari agama Islam. Tidak ada keraguan lagi di sana. Alhamdulillah kaum muslimin, tuntas 5 poin mengenai perkara-perkara yang seharusnya kita mengetahuinya. Tidak boleh sampai tidak tahu tentang persoalan-persoalan ini. Oleh karena itu, jika tidak ada uzur, ya upayakan untuk bisa hadir di majelis yang penting seperti ini tentang persoalan tauhid. Karena kita ingin meninggal, kita keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa barang siapa yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah, Allah haramkan api neraka menyentuhnya. Dan ini adalah salah satu upaya kita, salah satu amalan soleh kita, agar di penghujung kehidupan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir dari ucapannya saat meninggalkan dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Yang kedua kaum muslimin, tanda husnul khatimah adalah ketiga, keringat keluar dari pelipis seseorang. Ya. Kata sebagian ulama menafsirkan ungkapan Nabi ini, maksud keluar keringat adalah dia bersungguh-sungguh saat dia berada di dunia sampai dia mengeluarkan keringat untuk mendatangi hal-hal yang bermanfaat baik untuk agama dia. Seperti itu. Ada lagi yang mengatakan ya benar-benar keluar keringat di dahinya, yang menunjukkan bahwa dirinya adalah husnul khatimah. Baik, jika ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, maka kami persilakan untuk bertanya. Ya, monggo. Berkaitan dengan metode pemeriksaan pasien, Ustaz. Jadi saya pernah mempelajari metode kuno, ini berasal dari Cina. Ya. Ini masih belum tuntas, Ustaz. Itu metode pemeriksaan kondisi pasien itu melalui wajah, Ustaz. Nah itu misalkan ada keriput di bagian tertentu, itu menandakan dulu pasien ini berarti entah itu orangnya suka sedih atau bagaimana, dan kan yang seperti itu kan itu termasuk atau maksudnya terkait dengan ini. Tapi di satu sisi kalau dihubungkan dengan kondisi batin kan, kalau batin bisa tercermin dari fisik gitu. Nah itu ini bukan menebak perkara yang gaib, ya, bukan menebak perkara yang gaib, tetapi ini adalah salah satu ilmu yang sudah melalui percobaan yang lama, ya, dan juga ada dikenal dengan istilah firasat. Ada istilahnya firasat dalam Islam itu, di mana menghubungkan gerak-gerik tindak tanduk dengan sikap seseorang, kepribadian seseorang. Semisal pernah Imam Asy-Syafi'i dengan, kami lupa siapa sahabatnya, melihat ada orang yang sedang tawaf,
Lalu keduanya berkata, coba tebak orang itu pekerjaannya apa? Ya. Kemudian yang satu mengatakan, kayaknya dia tukang besi. Kata Imam Syafi'i, kayaknya dia tukang kayu. Lalu setelah itu untuk membuktikan tebakan mereka, maka dipanggillah orang tersebut. Ditanya, Mas, pekerjaan sampean apa? Katanya dulu tukang besi, sekarang jadi tukang kayu. dulu tukang besi, sekarang tukang kayu. Alias tebakan mereka benar. Ya, berdasarkan pengalaman, gerak-gerik yang datang. Juga misal ada seseorang yang melihat ada beberapa wanita yang masuk, ya, yang masuk, ada satu wanita masuk dalam ruangan dengan kondisi menundukkan pandangan. Yang satunya tidak menundukkan pandangan, lihat ke sana kemari. Yang satunya ada wanita yang masuk sambil memegang payudara dia, memperbaiki payudaranya. Kemudian orang itu berkata, maukah engkau mengetahui 3 kondisi wanita tersebut? Katanya, iya, memang Anda tahu. Pertama, yang satu pasti masih gadis. Yang satu gadis, yang menundukkan pandangan dia adalah gadis. Karena dia akan malu setiap lelaki yang dia temui. Sementara wanita yang toleh kanan kiri, mungkin dia janda. Dan yang ketiga, dia pasti punya bayi di rumah. Jadi selalu memperbaiki ininya. Ya, dia wanita memiliki bayi di rumah yang masih menyusui. Ketika ditanyakan, betul semuanya. Ya, artinya bahwa dia menghubungkan antara, nah sama dengan Anda tanyakan tadi. Ada kerutan-kerutan tertentu, mungkin dia pernah mengalami penyakit ini. Ada seperti ini, mungkin dia seperti ini. Cara berjalannya seperti ini, mungkin ada kerusakan di sarafnya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Insyaallah ini bukan menebak perkara gaib. Apalagi zaman sekarang ini sudah alat sudah semakin demikian canggihnya, jadi bisa menghubungkan peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya, demikian. Ya. Ya. Apakah wanita boleh ziarah kubur? Memelihara? Ziarah ziarah kubur. wanita. Rasulullah bersabda, la'anallahu zawwarat. Allah Subhanahu wa taala melaknat zawwarat, wanita yang sering-sering ziarah kubur. Sering. Dari hadis ini kita mendapati bahwa yang terlarang itu terlalu sering. Terlalu sering. Adapun bukan kebiasaan, bukan sering-sering, maka ini boleh. Berdasarkan keumuman hadis bahwa dulu aku melarang ziarah kubur, maka sekarang aku anjurkan, perintahkan untuk ziarah kubur untuk mengingat akhirat. Untuk mengingat akhirat ini bukan cuma tugas lelaki, tetapi juga wanita. Yang kedua, Nabi SAW pernah ke kuburan dan mendapati seorang wanita tengah menangis di sisi kubur. Lalu Nabi menasihatinya untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah. Seandainya ini kemungkaran, pastilah Nabi SAW melarang wanita ini untuk ziarah kubur. Dan yang ketiga, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman, ya, dan sholat di atasnya, karena tidak sempat menyolati jasad atau jenazah saudaranya Abdurrahman kecuali setelah beberapa bulan kemudian. Nah, alias ini menunjukkan bahwa wanita boleh ziarah kubur tapi tidak boleh sering-sering. Nah, seperti itu. Baik kaum muslimin, kita cukupkan pertemuan kedua ini untuk kajian tauhid, dan akan kita lanjutkan lagi di pertemuan mendatang dengan tema yang sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.